Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak hebatku semua. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Oke anakku sekalian, kita bertemu kembali pada materi pelajaran pada hari ini. Mata pelajaran pada hari ini adalah biologi. Anakku sekalian, pada materi kita pada hari ini yaitu masih berbicara pembelahan sel. Seperti pada minggu lalu kita membahas tentang pembelahan sel tahapan mitosis. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang tahapan meiosis. Apa itu meiosis? Nah, kita bahas selengkapnya. Anakku sekalian, pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan bagaimana tahapan meiosis pertama. Yang kedua, menjelaskan tahapan meiosis kedua. Dan tentunya yang ketiga adalah menjelaskan perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada kali ini, Ananda hebatku semua. Dan kami mengucapkan juga selamat kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang mendampingi anak hebat kami dalam pembelajaran. Kehadiran Bapak dan Ibu sangat membantu dalam program pembelajaran Smart School untuk peningkatan kualitas pendidikan tentunya di Provinsi Sulawesi Selatan. Anak hebatku semua, berbicara tentang pembelahan sel pada hari ini, yaitu materinya adalah membahas yang pertama, bagaimana tahapan pembelajaran meiosis pertama. Dan yang kedua adalah pembelahan sel tahapan meiosis kedua. Karena pada meiosis mengalami 2 tahapan, makanya kita akan bahas hari ini bagaimana tahapan pembelahan sel meiosis pertama dan meiosis kedua. Ya, mungkin saya bisa nanti menulis ya. Oke. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana untuk proses di meiosis. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dalam sel tubuh manusia yang bersifat haploid ya, yang bersifat haploid, oke. Kita kenal ada dikatakan ovary sel telur yang bersifat haploid. Dan ada dikatakan testis untuk menghasilkan sel sperma yang dikatakan juga bersifat haploid. Inilah yang mengalami pembelahan meiosis. Pada sel telur dan sel sperma akan terjadi namanya proses fertilisasi. Dari hasil fertilisasi akan terbentuk namanya diploid atau zigot. Otomatis kalau zigot berarti bersifat diploid, berarti jumlahnya adalah 46. Anakku sekalian kan tahu pada ovarium kemarin kan ini rumus kromosomnya adalah, jadi kalau sel telur berarti 22A tambah X. Sedangkan kalau dia pada sel sperma
22 A tambah X atau 22A tambah Y. Makanya kalau dia secara sel somatik, berarti kalau dia pada wanita berarti 44A tambah XX atau 22AA tambah XX. Sama kalau pada pria, berarti 44A tambah XY dan 22AA tambah XY. Itu bagaimana proses haploid gamet pada sel sperma dan sel telur. Anakku sekalian, kita berbicara sekarang tujuan pembelajaran yang pertama. Bagaimana proses tahapan meiosis pertama? Meiosis pertama adalah membahas ada 4 tahap. Yang pertama adalah propase 1, metapase 1, anapase 1, dan telopase 1. Sama persis dengan proses atau tahapan pembelahan pada mitosis. Tetapi mitosis kita kenal kemarin adalah pimet, propase 1, metapase 1, anapase 1, dan telopase 1. Tapi kalau pada mitosis kan tidak. Dia mengatakan propase, metapase, anapase, dan telopase. Jadi kalau tertulis propase 1 berarti itu adalah meiosis pertama. Inilah 4 tahapan yang kita bahas. Beberapa konsep pada buku menuliskan, ada yang mengatakan propase, ada menuliskan prometapase. Di buku Campbell itu menambahkan jadi 5. Propase, prometapase, metapase, anapase, dan telopase. Bahkan ada beberapa dari referensi menuliskan propase awal, propase akhir, ya, dan metapase, anapase, dan telopase. Pada dasarnya sama semua. Nanti kan ada dilihat ketika terbentuk gelendong ada namanya prometapase, atau sebelum masuk dia sejajar dengan bidang ekuator itu dikatakan prometapase. Yang kita akan pelajari di sini tahapannya ada 4 tentang propase 1, metapase 1, anapase 1, dan telopase 1. Selamat belajar anakku sekalian yang belajar pada hari ini, ya. Pada tahapan yang pertama, kita kenal juga ada namanya tahap interfase. Ya. Tahapan pertama adalah interfase. Pada meiosis pertama. Hampir sama pada tahapannya bahwa di tahap interfase adalah fase persiapan, ya. Ada terdiri dari gap 1, S dengan gap 2. Di mana pada tahapan interfase ini adalah terjadi duplikasi kromosom. Apa yang terjadi? Di sini adalah dilihat terbentuknya sentrogon dengan pasangan sentriol, selubung nukleus, dan kromatin. Di sini terdapat namanya fase S, interfase. Terjadi replikasi DNA. Makanya kalau dia G1 ada 8 DNA otomatis, kalau direplikasi berarti ada 16. Karena terjadi copy. Di copy ya berarti 2C. Berarti 2 kali terjadi replikasi. Ini bisa dilihat pada interfase. Homolog pair of chromosome in diploid parent cell atau kromosom homolog pada bersifat diploid pada sel induk. Di sini mengalami replikasi. Otomatis pada kromosom homolog replikasi akan membentuk sister kromatid, ya. Kemudian ada namanya diploid kromosom. Oke. Ini bisa dilihat dulu sebelumnya. Mungkin mungkin dilihat dulu sebelumnya di sini. Pada pengenalan dulu ya, ingat kita kenal istilah kromatid saudara. Ini adalah kromatid saudara. Two sister kromatid dari satu replikasi kromosom. Kemudian ada namanya two non sister kromatid in homolog pairs dari kromosom dari pasangan kromosom. Ya, ini dikatakan two non sister kromatid. Ya. Ini adalah kromosom
kromatid ini kromatid saudara, ya. Ini adalah two non-sister kromatid. Dan kalau ini berdua, ini dikatakan kromosom homolog. Pasangan dari kromosom homolog. Dan ini adalah sentromer. Ya. Ini adalah sentromer. Berarti tempat di dalamnya ada namanya kinetokor. Tempat nanti terikatnya binding for gelendong. Ada kromatid ya, kromatid saudara. Dan ada namanya kromosom homolog. Inilah tadi pada tahapan interfase, ya. Ada G1S terjadi di fase interfase, jadi biasa tertulis di manakah terjadi replikasi DNA. Terjadinya pada tahapan interfase, pada fase sintesis. Apa yang terjadi? Interfase meiosis terjadi sebelum memasuki tahapan meiosis pertama. Pada tahapan interfase ini ada terjadi hal-hal berikut. DNA melakukan replikasi sehingga terbentuk dua salinan DNA atau dua kopi DNA. Dan sentrosom berreplikasi menjadi dua buah. Ini yang terjadi pada interfase meiosis sebelum sel memasuki tahapan meiosis pertama. Anda hebatku semua. Kita masuk di tahapan pertama, yaitu profase pertama atau profase 1. Di tahap profase pada meiosis 1 atau profase 1, dia mengalami pembelahan yang cukup lama dan paling lama di antara semua fase. Ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap leptoten. Di tahap leptoten ini, yang pertama adalah kromosom mengalami kondensasi membentuk namanya benang-benang tunggal. Kromosom mengalami kondensasi pemadatan membentuk benang-benang tunggal. Seperti ini. Selaput inti, ini adalah nukleus, ya, sentromer. Jadi ini, ya. Ada kromatid, ya. Jadi kalau dia begini, kromatid saudara, itu sister kromatid, membentuk benang-benang tunggal pada tahap leptoten. Berarti kalau ini kebetulan ada dinding selnya, berarti itu adalah sel tumbuhan, ya. Berarti kalau tidak ada dinding selnya, berarti bukan pada sel tumbuhan. Inilah kemarin yang dibahas pada mitosis, pada pembelahan sitokinesis. Jika pada sel hewan, untuk sitokinesisnya itu adalah dia akan berpisah karena tidak memiliki dinding sel, ya, pada bagian klepeknya. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan, dia tetap menyatu, tetap terpisah menjadi dua pada sitokinesis sitoplasmanya, tetapi dia melekat karena dia memiliki namanya cell wall atau dinding sel. Jadi tahap pertama adalah leptoten. Bagaimana kromosom mengalami kondensasi untuk membentuk benang-benang tunggal. Tahap yang kedua, itu adalah pakiten. Pakiten dalam hal ini adalah bagaimana kromosom mengalami penggandaan kromatid. Jadi bagaimana kromosom mengalami penggandaan menjadi dua kromatid, di mana tiap kromosom akan membentuk 4 kromatid yang disebut dengan tetrad. Ya. Dia tiap kromosom berpasangan. Coba lihat ini. Kan tadi seperti ini. Dia melakukan penggandaan. Otomatis. Ya. Berarti terjadi ini. Maka akan membentuk namanya tetrad. Atau dia seperti ini. Dia akan membentuk namanya tetrad. Kromosom akan melakukan penggandaan menjadi 2 kromatid, di mana tiap kromosom berpasangan menjadi 4 kromatid yang disebut dengan tetrad. Di sigoten kan tadi ini, ya. Mohon maaf sebelumnya di ploten kan tadi leptoten. Yang kedua adalah sigoten. Sigoten itu adalah kromosom homolog berpasangan. Oke, lompat ya. Jadi sebelumnya ada namanya tahap sigoten. Beberapa buku menuliskan sigonema, ya, kayak tadi pertama leptoten, leptonema, sama ya. Tadi kan kromosom mengalami kondensasi. Di tahap kedua adalah sigoten, di mana pada tahap sigoten di sini adalah kromosom homolog berpasangan. Jadi di mana kromosom ini, ya, dia akan saling mendekat
berpasangan. Karena adanya kohesin pada kompleks sinaptonemanya, dia akan saling mendekat. Kromosom homolog saling berpasangan. Dengan adanya berpasangan itulah, pasangan itulah nanti yang membentuk namanya yang disebut dengan bipalen. Jadi, di tahap kedua, sentromer membelah menjadi dua menuju kutub yang berlawanan, di mana kromosom homolog yang berasal dari kedua gamet saling mendekat dan akan berpasangan. Inilah dikatakan sebagai sinapsis. Pasangan kromosom yang melakukan sinapsis itulah yang dikatakan sebagai bipalen. Pasangan kromosom yang membentuk sinapsis itu dikatakan sebagai bipalen. Nah, baru tahap ketiga. Tahap ketiga adalah kromosom tadi yang sudah mengalami sinapsis berpasangan, maka dia akan melakukan penggandaan. Ini yang tadi. Kan tadi saling mendekat ya. Dan berpasangan seperti ini. Dan dia akan membentuk penggandaan. Masing-masing membentuk penggandaan. Ya. Maka dia ini terbentuk namanya tetrat. Ya, ini bukan terat ya. Terbentuk namanya tetrat. Jadi kromosom melakukan penggandaan menjadi 2 kromatid. Di mana tiap kromosom berpasangan menjadi 4 kromatid. 4 kromatid inilah yang dikatakan sebagai tetrat. Di tahap selanjutnya, tadi kan leptoten, sigoten, dan pakiten. Yang tahap keempat. Di tahap keempat adalah diploten. Jadi, tadi kan sudah membentuk tetrat. Nah, sekarang terjadi namanya pindah silang. Terjadi crossing over. Pindah silang antara non-sister kromatid. Ini yang dikatakan sebagai kiasma. Ya. Coba dilihat. Adanya tadi yang saling mendekat ya. Di sini. Antara kromosom ini. Pada kromosom homolog. Ya. Akan untuk kromatid non-sister. Kromatid non-sister berarti ini. Ya. Akan membentuk namanya kiasma. Sama dengan ini. Ya. Hingga nanti menghasilkan 4 rekombinasi. Ya. Mengakibatkan variasi atau rekombinasi genetik. Ini bisa dilihat bahwa non-sister kromatid akan mengalami selama sinapsis, akan membentuk namanya kiasma. Pada bagian ini ya. Akan membentuk namanya kiasma. Non-sister kromatidnya. Jadi terjadi pindah silang, crossing over, pada tahap diploten. Yang mana sebelumnya adalah membentuk dulu kromatid, membentuk namanya tetrat. Di tahap terakhir, pada profase 1 adalah diakinesis. Apa yang terjadi pada diakinesis? Nukleolus dan membran inti mulai menghilang. Ya. Jadi hampir sama dengan yang kemarin di mitosis bahwa nukleolus dan membran inti mulai menghilang pada tahap profase. Ini di tahap diakinesis kalau di meiosis 1. Dan terbentuk benang spindel di antara kedua sentrosom yang terpisah. Ya, ini. Ini terbentuk gelendong di antara kedua sentriol. Dan ini terbentuk kiasma pada benang ini, pada kromosom homolog ya. Dengan di kromatid non-sister. Kromatid non-sisternya. Ini kan namanya sister kromatid. Kalau ini dengan ini namanya kromatid non-sister. Oke. Jadi di tahap diakinesis. Membran inti akan mulai menghilang dan nukleolus dan terbentuklah benang spindel di antara kedua kutub sentrosom yang terpisah. Selanjutnya. Ini adalah tahapan dari meiosis. Tadi kan sudah dibahas profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Setelah itu terbentuk namanya tahapan atau namanya sitokinesis setelah telofase. Di profase 1 sudah dibahas tentang 4 tahapannya. Mulai profase 1 di 5, leptoten, sigoten,
pakiten, diploten, dan diakinesis. Kalau saya biasa menyebut lesi padidi. Lesis padidi. Leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Anak hebatku semua, setelah tahap propase masuk di tahap metapase. Jadi tahap metapase adalah yang paling penting harus diketahui bahwa pasangan kromosom homolog atau tetrat berada di daerah ekuator, daerah lempeng metapase atau pelat metapase. Ini bisa dilihat. Ini kromosom homolog. Berada sejajar di bidang ekuator. Kemudian, di mana setiap tali sentromer pada bagian propase, di bagian diakinesis, maka mereka akan saling bergerak ya, menuju ke kutub dan mengeluarkan atau benang spindle atau serat gelendong. Genang ini, serat gelendong ini ada terikat pada bagian sentromer, yaitu pada bagian kinetokor. Jadi ingat di sini, metapase pada meiosis pertama ini kromosom homolog. Kemarin kan di mitosis seperti ini. Kromatid saudara, ya, yang sejajar pada bidang ekuator. Kali ini adalah kromosom homolog. Makanya biasa dikatakan pada meiosis pertama itu adalah reduksi kromosom atau pemisahan kromosom homolog. Nah, ini terjadi pada tahap anapase, di mana kromosom homolog bergerak ke arah kutub masing-masing. Jadi terjadi pemisahan kromosom homolog pada tahap anapase. Dan kenapa tidak terjadi pembelahan sentromer? Tidak terjadi pembelahan sentromer karena adanya kohesin pada kompleks protein pada sentromer. Sehingga dia masih saling terikat karena tidak terurai. Makanya ini kromosom homolog masih sentromernya masih ini terbentuk. Dalam hal ini tidak terjadi pembelahan sentromer. Jadi terjadi pemisahan kromosom homolog. Nanti terjadi pemisahan kromatid saudara pada tahap meiosis kedua, sama dengan mitosis kemarin yang dibahas. Oke? Pasangan kromosom homolog akan berada pada pelat metapase atau lempeng metapase. Anakku sekalian, selanjutnya adalah tahap telopase. Di tahap telopase sudah terbentuk kembali membran nukleus. Ingat, membran nukleus tadi akan mulai menghilang pada tahap propase bagian diakinesis untuk meiosis 1. Dan setelah itu terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma dan akan menghasilkan 2 sel anakan yang haploid yang jumlahnya mengalami pengurangan. Maka dikatakan reduksi kromosom yang jumlahnya tidak sama dengan atau tidak identik dengan sel induknya. Dan setelah itu sel akan memasuki pembelahan meiosis kedua. Iya. Jadi telopase 1 terbentuk 2 sel anakan ya yang bersifat haploid. Kalau di mitosis kemarin terbentuk 2 sel anakan yang sifatnya diploid. Jadi kalau di meiosis 1, 2 juga sel anakan tetapi dia sifatnya haploid. Jadi seperti ini. Terbentuk 2 yang sifatnya haploid. Jadi kalau di sini berarti kalau di sini sama jumlahnya berarti dia adalah mitosis. Berarti kalau di sini meiosis pertama. Terjadi reduksi kromosom pada meiosis 1. Setelah itu, antara meiosis 1 ke meiosis 2 ada namanya interkinesis. Interkinesis adalah suatu tahapan yang terjadi atau di antara meiosis 1 dan meiosis kedua. Pada interkinesis tidak terjadi replikasi DNA. Ya, hanya di sebelum masuk tadi ada interfase terjadi replikasi DNA. Hal ini disebabkan karena setiap sel anak hasil meiosis 1 masih membawa kromosom yang mengandung sepasang kromatid.
Ini berarti kandungan DNA pada sel anak tersebut masih rangkap. Sekarang di meiosis 2. Bagaimana tahapan meiosis kedua? Sama di tahapan meiosis pertama. Tapi kalau meiosis pertama kan namanya profase 1. Berarti kalau meiosis 2 berarti profase 2. Selanjutnya metafase kedua. Yang kedua selanjutnya adalah anafase 2 dan yang selanjutnya adalah telofase 2. Berarti itu adalah tahapan dari meiosis 2. Jadi biar tidak ditulis meiosis 2, kalau tertulis telofase 2, otomatis terbaca itu adalah meiosis kedua. Paham anakku sekalian? Sekarang, bagaimana tahapan pembelahan sel pada meiosis kedua? Di meiosis kedua, sama kembali bahwa terjadi kromosom menebal dan memendek sehingga mudah diamati. Jadi kalau paling mudah diamati itu pada tahap kromosom ya. Dan terbentuk lagi benang gelendong pada setiap kutub. Seperti ini. Berarti ini kita tahu bahwa ini adalah profase meiosis kedua. Jika seandainya ada di sini kayak membentuk kiasma, berarti itu adalah profase meiosis 1. Tapi karena tidak ada kromosom saja, maka itu dikatakan profase 2. Tapi kalau di mitosis juga sama, tapi dia tidak mengalami crossing over. Jadi kalau di sini biru, biru semua, kalau di sini merah, merah semua. Ini kan menandakan sel kelamin. Ada dari DNA ayah dan ada DNA ibu atau kromosom ayah dan ibu. Jadi mulai menebal dan memendek. Dan serat gelendong kembali terbentuk pada setiap kutub. Dan membran nukleus juga akan mulai menghilang di sini. Pada tahap profase. Selanjutnya, di metafase kedua. Metafase kedua berarti sama. Kromosom mengumpul di daerah ekuator. Dan setengah kromosom mengarah ke kutub yang berlawanan. Nah sekarang. Ini ya. Ini bedanya. Di sini bukan kromosom homolog. Berarti ini adalah metafase meiosis kedua. Jadi kalau dia di sini double, kromosom homolog berarti metafase meiosis 1. Ya. Kenapa? Di sini adalah kromosomnya tidak identik. Kenapa kromosomnya tidak identik dengan yang di sini dengan di sini? Karena tadi sudah terjadi crossing over pada bagian diploten. Sudah terjadi diploten atau dalam hal ini sudah terjadi pindah silang atau crossing over pada tahap diploten. Masing-masing kromosom tidak identik secara genetik. Dan semua juga mengumpul pada daerah ekuator pada bagian daerah lempeng atau pelat metafase. Kemudian di anafase kedua. Anafase kedua bisa dilihat ya. Ini akan terpisah. Makanya ini adalah pemisahan kromatid saudara. Kromatid saudara atau memisah dan bergerak ke kutub masing-masing. Kromatid saudara memisah dan bergerak menuju ke kutub masing-masing. Ya, itu bedanya tadi. Kalau di meiosis pertama tadi adalah ini. 4 lengannya masih tetrat, kromosom homolog akan mengalami pemisahan. Tapi kalau di metafase 2, di metafase, di anafase 2 yang kromatid saudara akan mengalami pemisahan. Lanjut anakku sekalian. Selanjutnya adalah telofase kedua. Telofase kedua itu kembali muncul atau terbentuk membran inti. Di mana tiap inti mengandung N kromosom atau sel haploid.
proses akhir dari sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anak yang haploid. Terbentuk 4 sel anak yang haploid. Itu dari telopase kedua. Makanya seperti ini Ananda hebatku, ya. Berarti kalau di sini 46, di sini tetap 46, itu namanya tahap mitosis. Berarti kalau di sini terjadi reduksi kromosom, di sini 23, di sini juga 23 jumlahnya, berarti ini adalah meiosis 1. Kemudian di sini juga lagi mengalami 4 sel anakan, berarti meiosis 2. Meiosis 2. Bersifat haploid juga, tetap 23, ya. Tidak mengalami reduksi kromosom. Tidak mungkin di sini 23, di sini adalah 11,5. Ya. Ini adalah tidak mengalami reduksi kromosom. Nanti akan menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Oke, anakku sekalian, ini bisa dilihat dari tahapan dari meiosis kedua. Profase 2, metafase 2, ya. Anafase 2 terjadi pemisahan kromatid saudara sampai terbentuk di telopase 4 sel anakan yang haploid. Meiosis kedua biasa juga disebut adalah seperti mitosis. Ya. Hampir sama dengan mitosis pada meiosis kedua. Sama-sama juga pemisahan kromatid saudara. Hanya membedakan di sini ada terjadi crossing over. Makanya kalau di mitosis mungkin kalau di sini adalah merah-merah semua. Ya, di sini ada karena terbentuk namanya hasil crossing over. Jadi crossing over itu atau biasa terjadi pada tahap anafase. Lanjut. Bisa dilihat anakku sekalian. Homolog pair of chromosome in diploid parent cell. Jadi di sini terbentuk replikasi kromosom. Di mana kromosom homolog mengalami replikasi seperti ini. Berarti kalau replikasi dia akan double. Ya. Atau namanya ini adalah sister chromatid. Kalau ini dengan ini namanya non-sister chromatid. Tapi kalau ini dengan ini namanya kromosom homolog. Jadi ini dengan ini sister chromatid, kalau ini dengan ini non-sister chromatid, tapi kalau ini dengan ini namanya kromosom homolog. Di meiosis 1 ini homolog chromatid separate. Terjadi pemisahan kromosom homolog. Dan di meiosis kedua terjadi pemisahan kromatid saudara. Menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Kenapa tadi terjadi pemisahan kromatid saudara? Karena kohesin atau kompleks protein pada sentromer itu sudah terurai. Makanya dia mengalami pemisahan kromatid saudara. Possibility, ada dua kemungkinan pada dua susunan dari kromosom pada metafase seperti ini. Ya. Jadi kalau seperti ini, maka kombinasi yang bisa terbentuk, yang kemungkinan terbentuk seperti ini. Tapi kalau dia di possibility su akan seperti ini, maka teori kemungkinan kombinasinya seperti ini yang muncul, ya. Pada bagian metafase 2. Sehingga terbentuk sel dokter sel atau biasa dikatakan sel anakan.
Sedangkan di profase 1 pada meiosis adalah kromosom homolog ini yang terbentuk tadi kiasma pada anafase 1. Ya. Ini anafase 1 terjadi pemisahan kromosom homolog. Sedangkan pada anafase 2 ya, terbentuk namanya pemisahan kromatid saudara. Anafase 1 pemisahan kromosom homolog dan ini pada anafase 2 pemisahan kromatid saudara. Kan di sini ini. Kayak ini seperti ini. Kalau ini kan ini. Sehingga terbentuk nanti recombination chromosomes, terbentuk 4 sel anakan yang merupakan variasi rekombinasi genetik. Anakku sekalian, sekarang kita membahas apa sih perbedaannya mitosis dengan meiosis. Dari segi hal apa yang membedakan antara mitosis dengan meiosis? Pada profase, semuanya terjadi replikasi kromosom. Tetapi yang membedakan, pada meiosis terbentuk kiasma. Dan ada namanya homolog kromosom pair. Ada pasangan kromosom homolog. Di sini tidak ada pasangan kromosom homolog. Dia hanya terjadi replikasi kromosom. Kemudian di metafase pada bagian mitosis. Ini. Kromosom saja. Atau kromatid saudara. Dan pada metafase 1, kromosom homolog. Dan pada anafase ini menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat identik sama dengan induknya. Sama-sama bersifat diploid. Sedangkan kalau di meiosis, dari hasil anafase 1, telofase 1, hingga muncul namanya 2 sel anakan di telofase 1, dan yang terakhir terbentuk 4 sel anakan pada meiosis kedua. Secara umum meiosis itu adalah 4 sel anakan yang bersifat haploid dan di mana tidak sama dengan induknya tapi hanya mengandung setengah dari induknya. Lanjut. Perbedaan meiosis 1 dengan meiosis 2. Meiosis 1 itu adalah bisa dilihat bahwa dia diawali dengan penggandaan materi genetik. Kalau di meiosis 2 tidak diawali oleh proses penggandaan materi genetik. Di meiosis 1 terjadi crossing over atau rekombinasi pada profase 1 dan di meiosis kedua tidak terjadi crossing over. Kemudian pada meiosis 1 terjadi pemisahan kromosom homolog karena adanya protein kohesin sepanjang lengan mengalami penguraian. Sedangkan di meiosis kedua terjadi pemisahan kromatid saudara karena protein kohesin sudah terurai di sentromer. Dan terakhir, meiosis 1 dihasilkan 2 sel anakan bersifat haploid dan meiosis kedua dihasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Bisa dilihat tabel perbandingannya. Bagaimana jumlah pembelahan pada mitosis dan meiosis? Pada mitosis itu adalah 1 kali pembelahan. Pada meiosis 2 kali pembelahan. Meiosis 1, meiosis kedua. Jumlah sel anak masing-masing diploid dengan 2 sel anakan pada mitosis sama dengan induknya atau identik. Sedangkan kalau meiosis 4 dengan mengandung setengah atau separuh dari jumlah kromosom sel induk dan tidak identik dengan induknya. Sinapsis tidak terjadi pada mitosis. Sinapsis hanya terjadi pada meiosis. Ya, pada tadi sigoten terjadi sinapsis. Ya, kemudian yang dikatakan sebagai pasangannya dikatakan bipalen. Tempat terjadinya adalah sel tubuh. Sedangkan di meiosis adalah organ reproduksinya, tempat pembentukan sel kelamin. Kan tadi di profase ada leptoten, sigoten, pakiten. Dan di ploten terjadi crossing over. Dan peranannya, peranan mitosis adalah perbanyakan dia pada sel tubuh, sel soma, dan perbaikan reproduksi aseksual. Sedangkan untuk meiosis, untuk pembentukan sel kelamin atau organ kelamin, khususnya pada sel ovum dan sel sperma. Oke anakku sekalian, itulah materi kita pada hari ini. Kita sudah membicarakan tentang bagaimana tahapan meiosis 1 dan meiosis kedua.
Meiosis 1 tadi propase sampai telopase 1 dan meiosis kedua sama propase 2 sampai telopase kedua. Sekarang kita masuk soal-soal. Anak-anakku sekalian, silakan raise hand dan sebutkan nama sekolahnya jika mau mengutarakan pendapat atau memberikan jawaban. Soal pertama adalah apa nama gambar tahapan dari soal pertama. Ini berbicara metafase. Yang mana metafase mitosis, yang mana metafase meiosis 1, dan yang mana metafase meiosis kedua. Anakku sekalian, perlu diperhatikan ya, bahwa di gambar A ini adalah apa? Sejajar, semua sama-sama sejajar. Ini juga sejajar. Untuk melihat bahwa ini ya tidak terjadi crossing over, ya. Berarti ini adalah metafase. Ini semua sama-sama metafase. Berarti ini adalah metafase mitosis. Berarti ini adalah meiosis berapa, Nak? Meiosis 2. Karena ada 2 sel anakan, ya. Berarti ini adalah meiosis 1. Bagaimana menandainya? Ada kromosom homolog pada lempeng metafase. Paham? Thank you untuk anak-anak hebatku yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Soal nomor 2. Ada yang bisa menjawab apa nama gambar dari tahapan atau apa nama tahapan dari gambar di atas? Ya, ini bisa dilihat ya. Sama tadi. Sejajar dan ada 2 kromosom homolog. Berarti itu adalah tahap apa? Metafase. Metafase 1. Berarti meiosis 1. Kalau ini apa? Tahap apa? Ingat, lihat membran inti mulai menghilang. Dan terbentuk sentriol. Dan benang gelendong. Tapi ingat ada di sini 2 kromosom yang membentuk kiasma. Berarti ini adalah tahapan propase atau propase 1. Berarti meiosis 1. Dan ini terjadi pemisahan kromosom homolog. Berarti itu adalah pada saat anafase pertama. Ini adalah metafase 1 dan ini adalah propase 1 dan ini adalah anafase 1. Berarti semuanya terjadi pada tahap meiosis 1. Ananda hebatku, soal nomor 3. Proses atau peristiwa crossing over pindah silang antar kromosom dan pasangan yang homolog terjadi pada fase. Ada yang bisa menjawab? Bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung raise your hand. Don't be say if your statement false, this is the learning. Ini adalah bagian on the process learning. Ini bagian dari proses pembelajaran. Peristiwa crossing over pindah silang dan dari pasangan homolog terjadi pada fase tul. Terjadi pada fase propase 1, yaitu tahap diploten. Ya. Terjadi crossing over. Terjadi pindah silang pada non-sister chromatid. Dan terakhir, soal yang keempat. Meiosis kedua serupa dengan mitosis dalam hal apa? Ingat, meiosis kedua biasa dikatakan adalah replika dari mitosis. Karena pada dasarnya hampir sama. Ya, yaitu khususnya terjadi pemisahan kromatid saudara pada saat anafase. Ya. B itu DNA direplikasi sebelum pembelahan sel, itu adalah bukan di meiosis kedua, tapi di meiosis 1 atau di mitosis bisa. Sel anakan bersifat diploid hanya terjadi pada mitosis. Kromosom homolog bersinapsis pada meiosis 1. Dan jumlah kromosom berkurang memang pada meiosis 1, makanya dikatakan mengalami reduksi kromosom. Jadi yang paling tepat itu yang serupa dengan mitosis
dengan meiosis itu adalah kromatid saudara memisah pada saat anafase. Thank you for attention untuk anak hebatku semua. Kalian adalah anak-anak yang smart dan luar biasa. Kita akan bertemu lagi untuk materi selanjutnya, yaitu proses pembentukan gametogenesis, dalam hal ini sel spermatogenesis dan sel sperma dengan sel telur, yaitu oogonium ya, oogenesis dengan spermatogenesis. Terima kasih Anda hebatku. Salam cerdas berkarakter. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.